Shalom, selamat bertemu kembali di dalam acara kebaktian Sabat kita melalui channel YouTube Seru Media pada Sabat ini. Sebelum kita teruskan, saya ingin mengundang Anda untuk menyokong pelayanan kami ini untuk menekan butang subscribe, like, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Dan jangan lupa untuk menekan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan sekiranya kami mengupload video-video yang baru nanti. Saya Ekli Sinawa, anggota Gereja SDA Monopod, adalah pemimpin acara dan doa pembuka pada Sabat ini. Dan sebentar nanti kita akan disajikan dengan lagu istimewa daripada belia dari Gereja SDA Tegas, dan pembicara kita pada Sabat ini adalah Pastor Elwin Motibi, yaitu Pastor daerah Lotong. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan syurga, terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau setia bersama dengan kami, sehingga pada Sabat ini Engkau sudah memimpin dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah bersama dengan kami, dan seterusnya kebaktian ini kami mau serahkan seluruh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon juga agar Tuhan memberkati setiap anggota gereja yang sedang melihat, menonton, mendengar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Begitu juga pada pembicara kami pada Sabat ini, itu pastor daerah kami. Kiranya Tuhan bersama dengan dia, Roh Kudus Tuhan dan malaikat Tuhan menjaga, dan biarlah kata-kata yang keluar dari lidahnya itu memberi semangat dan menguatkan iman kami di saat kami dalam keadaan yang serba salah pada akhir zaman ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap peralatan jalur internet yang kami gunakan pada saat ini, supaya sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, supaya kami dapat mendengar dan melihat apa yang akan disampaikan oleh pastor daerah kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kebaktian ini kami serahkan sepenuhnya hanya di tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. You are my
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Shalom, selamat pagi dan salam bertemu semula di dalam acara kebaktian bersama-sama dengan channel YouTube Seru Media pada Sabat hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada para penonton, saudara-saudari dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda menonton pada saat ini. Kiranya Tuhan bersama-sama kita di dalam kebaktian kita pada Sabat hari ini. Mari kita semua tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang di surga, terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena pada Sabat ini kami boleh bersama-sama di dalam kebaktian hari Sabat bersama-sama dengan Tuhan melalui alam maya ini ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan bersama dengan kami dalam kebaktian kami, memberkati penonton yang menonton pada saat ini, memberkati hamba-Mu yang berbicara, dan juga memberkati jaringan internet dan juga peralatan yang kami gunakan di dalam kebaktian pada Sabat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya senang untuk membawakan sebuah perkongsian kepada kita bersama-sama pada Sabat hari ini dengan satu tajuk, harapan di tengah badai. Pastinya kita berharap akan ada sebuah harapan seandainya kita melalui satu badai yang sangat-sangat mencemaskan. Dan pada Sabat hari ini kita akan mempelajari apakah harapan bagi kita yang sedang berada di dalam badai yang sangat bergelora di dunia yang berdosa pada Sabat hari ini. Dan ayat pembahasan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-27. Kita akan mempelajari apa pelajaran yang kita boleh pelajari, apa pelajaran yang kita boleh dapatkan di dalam petikan Matius 8 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-27 berkaitan dengan angin ribut yang diredahkan. Nah, satu kali ketika Yesus sudah penat, sudah lelah, setelah dia melalui bermacam-macam kesibukan, dia sibuk mengajar, dia sibuk menyembuhkan, dia sibuk melayani, dan terlebih dia sibuk berhadapan dengan kritikan-kritikan daripada orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat. Yesus merasa penat. Yesus merasa lelah. Akhirnya dia membuat keputusan. Yesus membuat keputusan untuk beristirahat. Dan kemudian dia membawa murid-muridnya untuk pergi ke satu tempat yang sunyi supaya dia boleh beristirahat, supaya Yesus boleh beristirahat. Di ayat yang ke-23 menuliskan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, dalam ayat yang ke-23 menjelaskan kepada kita siapakah watak-watak yang ada di dalam peristiwa ini. Yesus dan juga murid-muridnya, 12 muridnya, bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus di dalam sebuah perahu. Jadi ada satu perahu dan ada 13 orang yang berada dalam perahu itu, yaitu 12 murid Yesus dan juga Yesus sendiri. Apa yang terjadi di ayat yang ke-24? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Perkataan sekonyong-konyong ini adalah perkataan dalam bahasa Indonesia
yang kalau kita boleh artikan di dalam bahasa Malaysia adalah tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa diduga-duga, tanpa diundang, secara tiba-tiba ada angin ribut yang menimpa perahu ataupun kapal yang dinaiki oleh Yesus dan juga 12 orang muridnya. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa angin ribut ini. Yang pertama, berkaitan dengan angin ribut. Angin ribut yang pertama tidak dapat dicegah oleh siapapun. Ya, tidak ada orang yang dapat mencegah kalau tiba-tiba ada angin ribut, tiba-tiba kita bilang, "Op, stop, jangan dulu." Tidak ada orang. Dan angin ribut ini boleh terjadi kepada siapapun. Tidak kira siapa, tidak kira di mana. Boleh terjadi kepada siapapun juga. Yang kedua, angin ribut ataupun badai ini tidak dapat diprediksi, tidak dapat dijangka. Ya, walaupun kita ada yang namanya ahli kaji cuaca, tapi tidak ada satu orang pun yang boleh menyatakan dengan sangat pasti bahwa besok akan ada angin ribut. Itu hanya sebuah ramalan ya, yang kita lihat di TV. Besok cuaca diramalkan hujan, besok cuaca diramalkan panas, tapi ternyata besok walaupun diramalkan hujan, panas. Walaupun diramalkan panas, tetapi ternyata hujan. Karena itu adalah ramalan. Karena tidak ada satu orang pun yang boleh menyatakan dengan pasti tentang apa yang akan terjadi pada hari esok, termasuklah dengan angin ribut ataupun badai. Dan yang ketiga, angin ribut itu tidak pilih kasih. Dia tidak pilih orang yang kaya kah, orang yang terpelajar kah, orang yang bodoh kah, orang yang miskin kah. Semua orang boleh kena dengan angin ribut. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih-pilih, oh besok saya mau kenakan Pastor Elwin dengan angin ribut dan besok saya kena. Tidak. Kalau angin ribut datang, siapapun itu, apapun pangkat kita, status kita, kalau kita sudah kena, ya kita akan kena. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, angin ribut ataupun badai ini, kita boleh lambangkan sebagai kesulitan dan juga pencobaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan dan pencobaan itu terjadi kepada kita tanpa kita undang. Seringkali datang secara tiba-tiba. Tidak kita tahu bila pencobaan itu akan datang kepada kita. Sedar-sedar besok, oh sudah terkena dengan pencobaan, sudah terkena dengan kesulitan. Seringkali datang secara tiba-tiba tanpa diundang. Dan ketika angin ribut, ketika badai ini datang menimpa kita, seringkali yang terjadi adalah kita tidak sedia untuk berhadapan dengan angin ribut. Nah, cerita di dalam kisah ini juga menyatakan kepada kita, memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa walaupun ada Yesus di dalam perahu para murid pada waktu itu, bersama-sama dengan para murid Yesus pada waktu itu bukanlah jaminan bahwa perahu itu tidak akan kena dengan angin ribut. Walaupun ada Yesus dalam kehidupan kita, walaupun kita setia sama Yesus, selalu datang ke gereja, selalu berdoa kepada Yesus, itu bukanlah jaminan yang kita ini tidak akan ditimpa dengan kesulitan, tidak akan ditimpa dengan pencobaan. Tetapi jaminan yang Yesus berikan kepada kita, ketika pencobaan, kesulitan itu datang dalam hidup kita, dan ketika kita mengutamakan Yesus ataupun Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu seringkali bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia akan membantu kita untuk melewati badai pencobaan
yang sedang menerpa dalam kehidupan kita. Ya mungkin Yesus dia tidak akan terus menghilangkan pencobaan itu, tidak. Tetapi Yesus akan memberikan kekuatan, memegang tangan kita, supaya kita boleh melewati badai pencobaan. Jadi ingat ini saudara-saudara, karena seringkali kita mengeluh, oh saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah berdoa, saya seringkali datang ke gereja, tapi tetap juga ada pencobaan yang datang dalam hidup saya. Ingat, kehadiran Yesus dalam hidup kita, itu bukan jaminan untuk kita hidup aman damai tanpa pencobaan sekalipun. Tetapi jaminan yang Tuhan berikan adalah ketika kita dihadapi dengan badai pencobaan, dan ketika Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita, kita akan diberikan kekuatan, diberikan jalan penyelesaian untuk berhadapan dengan pencobaan yang kita alami. Nah, mari kita lihat siapa sahaja yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus pada ketika itu, dengan murid-muridnya. Kalau kita ingat ada 4 nama, yaitu Yohanes, Yakobus, Petrus, dan juga Andreas. Kalau kita imbas semula, sebelum keempat nama ini, sebelum 4 individu ini menjadi murid Yesus, apa pekerjaan mereka? Kalau kita masih ingat lagu daripada kanak-kanak, Petrus, Yakub, dan Yahya di kapal layar. Nah, itu adalah satu cerita tentang Petrus, Yakobus, Yohanes, yang juga adalah Yahya, dan juga Andreas, adalah seorang yang bekerja di atas kapal layar sebelum menjadi murid Yesus. Dan pekerjaan mereka itu adalah seorang nelayan. Sepatutnya sebagai orang yang bekerja di atas kapal, sebagai seseorang yang sudah sentiasa berada di atas perahu, di atas kapal, seringkali berada di atas lautan, dan pernah juga mungkin mengalami keadaan ombak yang sebegitu dahsyat. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga Andreas sepatutnya tahu bagaimana cara untuk berhadapan dengan keadaan itu. Keadaan yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Mereka ini sudah master dalam hal perkapalan. Sepatutnya mereka sudah tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri daripada keadaan itu. Tetapi yang lucunya adalah segala kepintaran, segala kehebatan Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas ketika itu hilang sama sekali. Langsung tidak boleh pakai. Kalau kita orang Sabah bilang, langsung tidak boleh pakai dia punya kepakaran. Padahal mereka ini adalah orang yang sudah biasa bekerja di atas kapal, tapi pada waktu itu mereka langsung tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudaraku, seringkali pengalaman Petrus dan juga murid-murid ini menjadi pengalaman dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan badai pencobaan. Bagaimana? Mereka berusaha untuk melepaskan diri daripada badai itu, dan pada waktu itu mereka mencoba melepaskan diri dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka lupa yang ternyata ada Yesus sedang tertidur bersama-sama dengan mereka di dalam kapal yang sama. Mereka lupa ada Yesus. Karena apa? Karena mereka pikir, oh ini perkara biasa. Saya sudah 20 kali, 30 kali berhadapan dengan masalah ini, dan saya sering kali boleh melewatinya. Saya ada kepakaran dalam hal ini, saya bijak dalam hal ini, saya mampu. Akhirnya mereka tidak mampu, mereka gagal. Seringkali itu menjadi pengalaman kita. Ketika ada badai pencobaan, kita lupa yang Yesus ada di samping kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri. Kita mulai sombong. Oh, perkara kecil, saya boleh hadapi. Tetapi ketika pencobaan itu makin besar, dan kita akhirnya tidak lagi mampu, yang sering kita lakukan adalah kita persalahkan Yesus. Di mana kau Tuhan ketika saya perlukan Engkau?
Ternyata yang kita lupa adalah ketika pencobaan datang, Tuhan di samping. Tapi kita tidak pernah mencari Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan ataupun dalam pengalaman para murid. Oleh karena mereka bilang, oh saya boleh. Tanpa Yesus saya boleh. Akhirnya mereka gagal. Dan itu juga boleh terjadi dalam hidup kita. Ketika ada pencobaan datang, mau itu besar atau kecil, kita berkata, saya boleh. Ternyata kita menjadi gagal. Nah, perkara yang lebih luar biasa di ayat yang ke-24 ini, di bahagian akhir, tertulis, Yesus tidur. Bayangkan, dalam keadaan perahu yang sedang bergoyang-goyang, dalam keadaan ombak yang sedang bergelora pada waktu itu, dalam keadaan angin ribut yang sedang bertiup dengan kencang, Yesus boleh tidur dengan nyenyaknya di atas kapal tersebut. Saya pasti kalau berada di situasi pada waktu itu, yang terjadi itu adalah sangat bergoyang, sangat bising. Kenapa? Karena 12 murid itu berusaha untuk menyelamatkan diri. Pasti ada yang berteriak, ditambah dengan bunyi angin yang begitu kencang, ombak yang memukul perahu. Pasti bising, tapi Yesus boleh tidur dengan tenang. Kenapa? Pertama, memang ini menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu itu Yesus benar-benar adalah manusia 100%. Dia sangat penat dengan pekerjaannya sebelum itu. Tapi yang indahnya adalah perkara yang kedua. Saya pasti kenapa Yesus boleh tidur adalah karena dia percaya Tuhan menjaga dia pada waktu itu. Iman yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Allah Bapa yang di surga itu sangat besar, sehingga dengan keadaan apapun dia boleh tertidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan yang di surga. Sepatutnya itu juga menjadi pengalaman bagi kita. Ketika ada pencobaan datang, sepatutnya yang terjadi dalam hidup kita bukanlah mengeluh, tetapi tenang, percaya 100% kepada Tuhan yang di surga. Di ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Akhirnya, para murid ini sadar yang mereka tidak boleh menyelamatkan diri hanya dengan kemampuan dan kebijaksanaan diri mereka sendiri. Mereka sadar yang ternyata mereka perlukan Yesus Kristus. Nah, ini juga sepatutnya menjadi pelajaran kepada kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menyadari yang hidup kita ini perlukan Yesus Kristus. Untung pada waktu itu para murid ingat kepada Yesus. Mereka akhirnya sadar. Bayangkan kalau mereka tidak sadar sampai mereka tenggelam dan mati di lautan. Tapi akhirnya mereka sadar yang mereka perlukan Yesus. Ini juga harus menjadi pelajaran dalam diri kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menyadari bahwa kita perlukan Yesus dalam hidup kita. Bahkan kita perlu sentiasa menyadari yang kita ini bukan siapa-siapanya tanpa Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 21 menyatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi hanya mereka yang berseru dengan nama Tuhan yang akan diselamatkan. Walaupun Yesus itu ada di samping kita, walaupun Yesus itu ada bersama-sama dengan para murid-muridnya di atas perahu, tapi kalau kita tidak datang mencari Tuhan, kita tidak akan dapat keselamatan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Apakah Yesus tetap tertidur ketika murid-murid memanggil namanya? Kerinduan Segala Zaman halaman 360 mengatakan, belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru-seru dilalaikan.
Nah, Kristus itu boleh saja sibuk dengan begitu banyak pekerjaan di dunia ciptaannya di dunia ciptaannya ini. Namun saat Anda dan saya berteriak minta tolong, Yesus tidak pernah menutup telinganya. Ingat ini. Bila saja waktu itu yang kita perlukan Yesus. Dan ketika kita berseru memanggil namanya, ingat, Tuhan tidak pernah lalai untuk mendengar keluhan dan juga seruan kita. Tuhan sentiasa bersiap sedia, orang bilang available, untuk membantu kita. Di ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ada dua hal yang ditegur oleh Yesus di ayat yang ke-26. Yang pertama, dia menegur murid-muridnya karena mereka kurang percaya. Yesus bukan marah dibangunkan, tapi Yesus marah karena mereka tidak percaya sama Yesus, tidak percaya sama Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu sedih ketika kita ada keraguan-raguan dalam diri kita, ketidakpercayaan dalam diri kita kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan apa saja. Yang kedua, Tuhan menegur angin ribut itu. Bayangkan, adakah ada saudara pernah mengenal seorang individu yang dapat hanya dengan perkataannya meredakan angin taupan? Ya, Musa memang terkenal dengan tongkatnya yang membelah lautan. Ya, Elia terkenal dengan jubahnya. Yosua terkenal dengan tabut perjanjian yang meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi Yesus terkenal hanya dengan perkataan. Angin ribut diredahkan. Ini adalah bukti bahwa Yesus itu mampu melakukan apa sahaja, termasuklah membebaskan kita daripada badai pencobaan, badai kesulitan. Di ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seringkali Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesulitan terjadi dalam hidup kita, supaya kita selalu hairan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Yesus mau memberikan kesadaran kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu memberikan segala-galanya yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita selalu hairan dengan kemampuan yang Tuhan boleh lakukan. Dan ketika kita hairan, kita akan berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja, termasuklah membawa kita melewati badai pencobaan, badai kesulitan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sekarang ini hidup dalam badai yang tidak menentu. Bermacam-macam kesulitan yang kita rasakan, yang kita alami. Dan saya pasti dalam kehidupan kita pribadi, kita masing-masing memiliki pencobaan. Kita masing-masing memiliki kesulitan. Nah, kesulitan yang kita sedang hadapi pada saat ini secara bersama-sama adalah bagaimana kita akan berhadapan dengan keadaan pandemik yang berterusan sehingga pada saat ini. Tapi di sebalik itu, jauh di lubuk hati kita yang terdalam, kita masing-masing ada kesulitan yang berbeza-beza yang kita alami. Dan semua kesulitan-kesulitan itu hanya satulah harapan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam hidup kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, mari kita bawa itu datang kepada Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena pasti Tuhan dapat membawa kita melewati badai kesulitan, melewati badai pencobaan. Tuhan akan memegang tangan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin bacakan kepada kita kutipan daripada Kerinduan Segala Zaman halaman 365.
61. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian. Lupa bahwa ada seseorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Kristus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan menatap dengan sia-sia. Walaupun Ia dengan sedih menegur kita karena kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri, Yesus tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan. Di darat, di lautan, jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Jadikan ini sebagai pedoman untuk saudara, untuk saya. Jangan kita terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Justru malah kita harus sadar yang kita ini bukan siapa-siapanya kalau tanpa Tuhan. Apapun kehidupan kita, apapun pencobaan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan mempunyai caranya yang tersendiri untuk membawa kita melewati badai kesulitan, badai pencobaan dalam hidup kita. Yesuslah harapan di tengah badai pencobaan, badai kesulitan yang kita alami pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih karena kami memiliki sahabat yang sentiasa berada di samping kami tatkala ada pencobaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Apapun kesulitan, apapun pencobaan yang kami alami, Tuhan akan melepaskan kami daripada pencobaan, daripada kesulitan, karena kami percaya dengan iman kami, Tuhanlah satu-satunya yang mampu membebaskan kami daripada setiap badai, lautan yang bergelora, pencobaan dan kesulitan yang menempuh hidup kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami satu persatu. Para penonton dimanapun mereka berada, memberkati hamba-Mu, dan terima kasih memberkati pelayanan kami semuanya, kesehatan kami, dan juga kesuksesan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.